Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di YouTube channel ini dan kita kedatangan guru lagi, dan kemarin kita udah 4 episode dan sekarang ada Miss Marceli. Hello, nice to meet you. My name is Marceli Puspawati. Bisa dipanggil 2 nama, Pak Agus. Tahu kan? Yang pertama banyak yang panggil Miss Marcel, ada juga yang panggil Miss Upa dari nama Puspa. Puspa, ya. Miss Marceli ini adalah guru bahasa Inggris di SDBPI dari kelas 1, 2, dan 3. Wow, banyak sekali nih Miss. Diborong, Pak. Diborong sekali ya, dari 3 tingkatan. Oke Miss, ngomong-ngomong awal mula nih masuk BPI ini, Miss tahu dari siapa atau gimana ceritanya nih? Boleh diceritain? Sebenarnya mungkin ceritanya tidak senovel orang lain mungkin ya, agak lucu juga mungkin sebenarnya ya. Jadi awal mulanya memang waktu itu sedang mencari pekerjaan tentunya. Tapi bawa map nggak? Tidak dong, zaman sudah modern. Pekerjaan bisa kita temukan di mana saja ya. Nah kebetulan saya tuh dapatnya dari status temen. Oh bisa gitu ya? Bisa, saya tuh di status WhatsApp. Nah status WhatsAppnya bukan status WhatsApp teman saya yang asli ya. Jadi teman saya punya teman lagi nih ya. Si A punya temannya si B. Si B pasang status dibutuhkan guru bahasa Inggris di STBPI. Sama teman saya si A ini di screenshot, di screen capture, lalu dibagi ke saya karena dia tahu kalau saya sedang membutuhkan pekerjaan. Iya. Itu tahun berapa, Miss? Saya tahunya waktu tahun 2020 bulan Agustus Oktober. Oh gitu. Sekitar bulan itu. Nah, langsung tuh nggak pikir panjang, namanya sedang butuh pekerjaan ya. Betul. Nggak pandang bulu, mau itu SD, SMP, SMA, pokoknya ada lowongan masukin aja terus semuanya. Gitu ya, karena baru lulus juga gitu ya? Atau udah lama lulus? Udah lama sih lulusnya ya, Pak. Cuman tapi jadi pengen kerjanya baru-baru tahun-tahun kemarin gitu. Sebenarnya saya sempat keterima kerja, cuman karena pandemi, jadi sayangnya karena waktu pekerjaan sebelumnya bukan di sekolah, tapi sejenis tempat kursus. Oh ya. Awal-awal pandemi bulan April, Mei, tempat-tempat kursus kan mulai kehilangan banyak murid ya. Jadi ada pengurangan banyak pegawai, dan saya termasuk yang dikeluarkan dengan alasan sayanya masih muda. Jadi masih punya banyak kesempatan lah di tempat lain. Jadi dengan terpaksa ya bisa dibilang saya kena PHK lah istilahnya. Gitu ya. Dari setelah itu saya udah masukin ke tempat-tempat lain juga tentunya. Cuman ya memang nasib berkata lain, mungkin takdirnya memang berada di BPI. Jadi begitu saya dapat kabar bulan Oktober atau Agustus, saya sudah lupa. Tahun 2020 itu ya? Ya, tahun 2020. Detik itu saya dapat kabar, besoknya saya langsung berangkat ke Bandung. Oke, ini waktu itu kan ada interview ya, dan saya juga sebenarnya barengan ya. Kalau mau tahu ceritanya itu kita interviewnya bareng-bareng ya Miss ya. Saya masukin lamaran bulan Oktober, bayangin kita dipanggil bulan apa Pak? November akhir ya, tanggal 20 sekian November. Betul, ya. Jadi waktu itu kita interview, dan waktu itu di interviewnya sama Pak Sutarwan dan ya. Pak Apep. Nah beliau itu kalau tidak salah jadi PLT karena di BPI sedang ada pergantian atau pemilihan kepala sekolah yang baru. Jadi waktu itu kita masih dengan kepala sekolah sementara, yaitu Pak Apep dan Pak Ogi dan Pak Sutarwan ya kepala sekolahnya. Hanya saja kita memang banyaknya di interviewnya oleh Pak Apep. Oke Miss, itu mungkin dari awal tahunnya dari BPI, terus awal mula masuk BPI, dan juga nih bagaimana dengan jam kerjanya, dengan tadi kan 3 kelas ya, 3 tingkatan, pasti ratusan siswa yang diajar nih. Bagaimana nih perasaannya dapat jam kerja yang paling banyak? Karena saya mungkin sebelumnya memang sudah pernah ya bekerja di sekolah lain, cuman untuk tingkatan lain kan saya di satu hari masih punya kosong ya, misalnya jam pertama ngajar, jam kedua kosong, jam ketiga ngajar lagi. Ternyata di BPI tidak seperti itu saudara-saudara. Karena saya mengajar kelas 1, 2, 3 bahasa Inggris itu mengajar satu orangnya 11 kelas Pak, bayangin. 11 kelas ya? 11 kelas. Dan
semuanya itu karena kalau SD jam mengajarnya tidak sebanyak SMA. Ya, betul. Jadwal kita padat banget. Betul. Karena di SDBPI ini guru bahasa Inggris cuma 2 ya. Iya. Dari 6 tingkatan itu. Dari 6 tingkat kita cuma punya 2 guru bahasa Inggris. Dan itu dari satu tingkatan kelas aja 4 kelas gitu ya. Dari kelas 1 4 Iya. kelas kan. Ada mungkin beberapa tingkat yang 3 kelas ya Pak. Iya. Tergantung pada saat itu ada kuotanya berapa. Iya. Oke Miss, waktu itu kan sebelum ngajar, sekarang di tahun ajaran baru pernah ngajar juga di kelas atas ya. Iya benar. Kelas 456 tuh waktu Januari kalau nggak salah ya. Ya, waktu semester 2 yang angkatan tahun 2020-2021 saya mengajar kelas 1, 2, dan 5. Oh, jadi gitu. Untuk angkatan 2021-2022 sekarang ya, mereka udah kelas 6 sekarang. Oh, gitu. Lumayan banget ya, banyak Iya, banget. banget. Tapi itu merasa keganggu atau keberatan nggak sih dengan jadwal yang paling padat gitu? Sebenarnya untuk awal-awal ya namanya belum Capek biasa gitu ya, pasti rasanya dikejar gitu ya? target tuh gitu. capek banget sih. Capek banget ya. Tapi Terutama bahasa Inggris SD itu kan tidak ada ya Pak? Iya, sebenarnya nggak ada di sekolah-sekolah lain kecuali Hanya ada perguruan. beberapa sekolah saja yang punya Iya. pelajaran bahasa Inggris di SD. Jadi kita sebagai guru bahasa Inggris kita tidak punya buku panduan, Betul. kita tidak punya standar, tidak punya Standar, KIKD apanya gitu ya. dari pemerintah, tidak ada. Iya. Jadi ini benar-benar inovasi kita aja sendiri. Iya, dari Kita harus sekolah ya. mencari sendiri. Kita mau ngajar apa, materinya mau apa, ngapain, metodenya diajarkan, apa, tugasnya seperti apa. Benar-benar murni sendiri, nggak Iya. ada buku pegangan, tidak ada. Jadi ya bayangkan saja. Betul. Pertama nih ngajar di SD, untuk pertama kalinya ya saya ngajar di SD. Betul. Ketemu anak kecil, Iya. nggak tahu mengajar apa. Tuh, mau ngajarin apa nih ya kelas 1 bahasa Inggris gitu kan ya. Tiba-tiba dapat 11 kelas. Dari 3 tingkatan ya. Mantep Dan nggak tuh? satu tingkatan aja 4 kelas ya. Iya. Oke, itu dari jam kerja. Dan oke Miss, bagaimana nih pertama kali masuk kan ketemu guru-guru nih baru nih, bagaimana first impressionnya gitu ke guru-gurunya, bagaimana, apakah mereka humble atau welcome, ataukah mereka jutek-jutek atau kayak gimana nih? Alhamdulillahnya semua guru yang saya temui waktu itu kan, karena saya mengajarnya di kelas 1, 2, dan 5, tentunya saya lebih sering bergaulnya dengan guru kelas 1, 2, dan 5 ya. Dan karena jadwal saya saking padatnya, Betul. jadi tidak banyak juga kesempatan untuk bertemu dengan guru tingkat lain. Dan awal tahun 2021 kita masih banyak WFH ya Pak ya? Ya betul. Belum banyak yang dari rumah ya, BDR kan. Masih peraturannya hanya boleh 25% saja yang ke sekolah. Jadi kita sedikit sih kesempatan untuk bertemu secara tatap muka. Jadi kalau first impression mungkin sebenarnya mereka welcome. Sangat welcome. Sekarang aja kita udah deket banget ya Deket dengan banget satu ya, sama lain. satu sama lain. Cuman mungkin karena waktu itu suasananya memang tidak memungkinkan untuk kita saling bertatap muka, saling menyapa. Jadi mungkin awal-awal saya juga merasa canggung kalau bertemu dengan beliau. Aduh, takut, aduh, segan, terutama kepada senior ya pastinya ada rasa ya. Betul. Kalau kita sebagai junior, Ya, apalagi baru ya. kepada senior itu pasti ada rasa canggung, canggung, betul. segan. Betul. Tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu, semuanya welcome, semua guru-guru BP itu baik-baik, alhamdulillah. Betul banget, keluarganya ini banget ya. Erat banget. Kita dan juga sering solid makan gitu ya. bareng ya Pak ya. Kemana-mana itu ada kegiatan-kegiatan suka diajak atau diikut sertakan ya, walaupun kita guru-guru baru di SDBP ini. Walaupun kita guru-guru muda, kita tidak Ya, pernah betul. di anak tirikan istilahnya ya Nah, Pak ya. betul, ngerasain gitu kan, betul. Oke Miss, selanjutnya murid kan Miss ngajarnya 3 tingkatan nih. Ada nggak sih murid yang tak terlupakan sampai sekarang ngajar di kelas 1, 2, 3 kan dulu 1, 2, 3 dan 5 ya. Nah, bagaimana nih, ada nggak murid yang tak terlupakan sampai sekarang? Murid yang tahun lalu ataupun tahun sekarang boleh? Murid yang tidak terlupakan ya pastinya ada, semua guru punya dong. Ya. Yang nakal banget, pasti kita inget juga sampai ya. nanti. Yang aktif mungkin ya. Oh iya, aktif ya Pak, Aktif, bukan ya, nakal ya. bukan nakal. Yang aktif banget ada, yang sangat bawel yang nggak berhenti ngomong juga Ada. ada. Oh, Ya betul, namanya sama. guru, yang kita ingat ya biasanya yang menonjol Yang ya. menonjol ya. Hmm. Betul. Jadi ya ada, pasti ada. Tapi untuk siapanya hanya saya yang tahu. Oke, mungkin ada yang pendiam juga kan ya, Ada ada dong yang pastinya. aktif, ada yang cerdas atau selalu Ada. ranking ya. Jangan ditanya. Oke, mungkin karena semua yang diajarkan oleh Miss itu sangat berkesan berarti ya. Iya pastinya dong. Oke, Miss tadi selain pengalaman ngajar nih, ngajar di mana aja nih waktu dulu sebelum-sebelumnya?
Sebelum-sebelumnya saya pernah ngajar di SMP 7 Bandung. Wow, SMP 7. Waktu saya PPL ya, waktu Ya, kuliah. PPL-nya di Bandung. Oh, kuliahnya di? Karena saya kuliahnya di UPI ya. Alumni UPI Alumni nih. UPI. Oke, di SMP Alumni UPI ya. angkatan 2017. Oke, ya, masih muda lah kelihatan. Masih muda lah ya. Oke, apa tadi karena di Bandung SMP 7 ya. Terus di mana SMP lagi? 7. Cuma di situ aja sih, Pak. Oke, dulu apa bisa ada perbandingan nggak enaknya ngajar di SMP atau di SD gitu, dunia anak-anak kan? Ya sebenarnya kalau secara pribadi mungkin saya memang dari jurusannya sendiri bukan PGSD ya, Pak. Oh gitu, oh iya betul. Saya kan dari bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris tidak dikhususkan untuk PGSD karena ya memang PGSD punya jurusannya tersendiri. Betul. Kita memang punya pelajaran English for Young Learner, hanya saja untuk kelas-kelas yang jumlah muridnya memang sedikit. Ya, betul. Paling maksimal 10 sampai 15 anak. Nah, makanya waktu saya pertama kali ngajar di SD jumlahnya di atas 20 lumayan juga ya. Lumayan banget asli ya. Beda jelas anak SMP dan anak SD berbeda ya. Betul. Anak SD masih butuh sekali bimbingan step by step. Sedangkan kalau anak SMP kita sudah bisa memberikan tipe silakan kerjakan. Iya, materi juga kan beda ya antara SD sama SMP. Kita juga kalau untuk SMP untuk memberikan tipe aktivitas sudah bisa yang agak kompleks ya. Karena emang ada pelajarannya kan ya ada dari tingkatnya pemerintahnya tersendiri. kan. Iya, betul. Anak SD kan belum bisa membuat kalimat sendiri ya. Mereka masih fokus ke kosakata. Jadi tentunya kita belum bisa ngasih aktiviti-aktiviti yang tipenya seperti role playing. Ya, betul. Udah bisa baca bahasa Indonesia aja sudah alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sudah bisa nulis kan kayak gitu. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Sunda bisa aja ya Allah, udah alhamdulillahnya ya Pak, luar biasa. Betul. Oke, itu mungkin ya. Untuk sekarang kan mengajar ya, ada kesibukan lain nggak selain ngajar gitu? Ada aktivitas di luar apakah masih ngajar privat kayak gitu? Di luar ada sih, untuk sementara nih alhamdulillah ada privat ya, lumayan ya, tambahan cuan. Tambahan juga, ya. Dia namanya guru, pasti masih butuh tambahan kok kita ya, jujur aja gitu kan. Karena Miss ini aslinya dari mana sih? Saya aslinya dari Purwakarta. Wow, dari Purwakarta. Bukan Purwokerto ya teman-temanku pecinta. Purwakarta, hanya 45 menit melalui jalan tol. Promo. Oke, Miss, tinggal di Bandung sama keluarga atau saudara atau sendiri gitu? Tinggalnya sendiri, jadi saya ngekos ya, jadi lumayan ya. Iyalah. Tapi bisa jalan kaki, jadi lumayan hemat. Oh, jadi kosannya dekat ya dengan sekolah? Iya, deket banget kosannya, cuma 600 meter. Oh gitu, ya lumayan lah segitu lumayan. Ya. Olahraga, anggapannya ya. Iya, betul Miss. Oke, berikutnya Miss, ada nggak sih guru yang belum pernah berinteraksi sama Miss selama ini? Kan kita udah hampir 1 tahun ya, ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Hampir semua ya? Iya, kayaknya saya udah pernah sering banget ngobrol sama semuanya, jadi iya. Nggak ada juga deh kayaknya yang belum pernah berinteraksi ya. Iya, karena Miss ini yang saya tahu humble orangnya, jadi gampang akrab dengan semua nih. Ya kalau orang-orang teman-teman saya sih sering bilangnya saya tuh happy go lucky. Nah, yang penting happy aja sama siapapun apapun yang happy. terjadi gitu ya, bawa happy aja. Happy go lucky. Oke Miss, nih ada yang terakhir nih pertanyaannya. Masih ada Pak? Ada terakhir nih, kontribusi selama Miss ngajar di BPI apa saja sih yang pernah diikuti? Apakah entah jadi panitia atau jadi apa gitu, kegiatan sekolah gimana? Ya alhamdulillahnya di BPI pembagian tugasnya lumayan cukup merata ya. Jadi kita mendapatkan pengalaman meskipun kita masih muda, masih junior, tapi kita diberikan kesempatan untuk ikut serta di berbagai kegiatan BPI menjadi panitia. Dan saya alhamdulillahnya sering ditunjuk sebagai MC bersama dengan beliau ini. Ya nih kebetulan kita juga sering jadi partner MC. Ya, partner MC atau pembawa acara di kegiatan sekolah. Kemarin pernah apa sih Miss? Kita pernah jadi MC-nya JTS 1 Oh, Pak. JTS itu yang barengan ya? Iya, 4 hari bayangin 4 kita bareng-bareng. Terus yang kegiatan lainnya mungkin acara apa nih Miss? Seringnya saya juga membawakan pembiasaan kalau temanya tentang readathon atau kegiatan membaca literasi dan kegiatan pembiasaan bahasa Inggris. Wow. Biasanya akan ketemu dengan saya tuh di 2 kegiatan pembiasaan BPI. Betul, karena di BPI ini ada pembiasaan ya setiap hari Jumatnya, dan itu bermacam-macam kan ya? Iya. Pokoknya banyak kegiatan banget ya di BPI, seru banget sih. Seru banget, jadi ikut berkontribusi ya? Iya tentunya. Oke, mungkin itu saja. Ada pesan-pesan nggak buat anak-anak misalnya supaya apa, kedepannya kayak gimana, boleh, atau sama rekan kerjanya juga boleh? Semangat ya, satu-satunya semangat aja, jalani aja hidupmu, jangan dipikir susah, yang penting kalian hadapi. Kalian tambah tua itu tambah dewasa. Hidup itu bukan tambah susah, tapi tantangan memang makin banyak tentunya ya.
nggak bisa bikin kata-kata mutiara, yang penting fighting. Oke, wah tak terasa ya waktunya udah 15 menit bersama Miss Upa, tapi kayak cepet banget gitu ya. Iya, apalagi saya Mungkin- ngomongnya cepet, mohon Iya. maaf ya, boleh diperlambat nanti slow motion. Oke, nanti buat teman-teman yang nonton, buat anak-anak juga nih dari khususnya anak-anak SD BPI ya di kelas 1 sampai kelas 6 ataupun bahkan alumni yang mau ngasih saran atau mau komentar boleh di kolom chat Mau kolom ngasih bawah ide ya, konten juga kontennya berikutnya. berikutnya mau guru siapa lagi yang mau Boleh didatangkan. request ya Pak ya. Betul, insya Allah mudah-mudahan bisa hadir di video ini karena ada juga wali kelas yang lain karena banyak yang sebelumnya. Siapa tahu ada yang kangen sama wali Iya, kelasnya. wali kelasnya ini apalagi mau banyak yang pensiun. Baik, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.